Komisi Pemilihan Umum KPU merilis aturan baru. Publik tidak bisa lagi mengakses dokumen Capres dan Cawapres. Salah satunya adalah ijazah dan surat tanda tamat belajar. Tiba-tiba saja KPU menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tidak bisa lagi membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025 itu disebut ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik. Salah satunya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Menurut KPU, keputusan itu dibuat untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU juga menyebut publik masih bisa mengaksesnya jika sudah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya, itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. KPU menolak anggapan jika aturan itu dibuat berkaitan dengan gugatan ijazah Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi digugat ijazahnya, masih tidak ada. Juga digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah, kami kan mengatur dokumen data yang di kami. Keputusan KPU yang mendadak itu memantik reaksi DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf, dokumen yang dimiliki Capres dan Cawapres seharusnya bisa diakses publik. Berkaitan dengan polemik aturan KPU itu, DPR pun berencana memanggil KPU untuk meminta penjelasan. Tim Liputan iNews melaporkan. DPR usulkan satu warga negara hanya punya satu akun media sosial pada setiap platform. Usul disampaikan agar media sosial tidak dimanfaatkan oleh buzzer. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos. Bambang menyebut ide ini untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang mengatakan informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini marak berseliweran di berbagai media sosial. Menurutnya, akun-akun anonim tersebut marak digunakan untuk melakukan kejahatan. Bambang Haryadi menegaskan usulan ini bukan untuk membatasi demokrasi, namun menjadikan suara masyarakat yang digaungkan melalui medsos adalah suara nyata dari warga itu sendiri. Bukan akun anonim atau buzzer yang bertujuan memframing kondisi untuk kepentingan kelompoknya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat umum panja penyiaran dengan perusahaan Google, YouTube, Meta, dan TikTok di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta 15 Juli 2025, anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh mengusulkan satu orang dibatasi memiliki satu akun media sosial. Ketentuan ini dapat membatasi seseorang memiliki banyak akun. TikTok dan YouTube semuanya ini dalam rangka memfilter akun ganda. Rekomendasi saya, pimpinan dan mohon dicatat sekretariat, dalam rancangan dimasukkan bahwasanya platform digital tidak boleh membuat akun ganda. Saya minta ini. Boleh hanya satu akun asli saja, tidak boleh satu orang memiliki akun ganda, baik perusahaan, lembaga maupun personal. Karena satu-satunya cara itulah yang bisa menghandle berbagai ilegal konten-konten. Politikus PKB ini menilai keberadaan second akun atau akun ganda sangat merusak dan bisa disalahgunakan. Ia menyinggung keberadaan buzzer yang justru mengalahkan sosok berkualifikasi di media sosial.
Oleh pun meminta seluruh platform media sosial dapat menyaring keberadaan akun ganda. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menduga ada orang besar yang membackup bergulirnya isu ijazah Gibran. Pak, ini ijazah Mas Gibran disoalkan juga, Pak, ijazah SMA, ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Jakarta dimasalahkan. Ya, tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada, ya semuanya kita layani. Kalau melihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar? Masih ada kaitannya sama? Ya, ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gampang-gampangan aja. Kalau sekolahnya Mas Gibran, Pak, memang dulu sudah di Singapura ya, Pak? SMA dulu memang kelas 1 SMA? Iya, di Orchid Park Secondary School. Oh, yang nyarikan saya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan perdata 125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penundaan terjadi karena penggugat pertanyakan legal standing kuasa hukum para tergugat. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menunda sidang gugatan perdata 125 triliun kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sidang ditunda karena penggugat atas nama Subhan mempertanyakan dasar hukum pengacara Gibran. Penggugat mempersoalkan persyaratan ijazah Gibran ketika mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tak memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden. Akibatnya, penggugat menuntut Gibran secara perdata senilai 125 triliun rupiah. Ada rencana nggak tapi mungkin Pak Gibran mediasi ya, yang lain-lain nanti aja. Mediasi Pak, tadi Pak Hakim bilang. Ya, nanti untuk berikutnya masih tadi ada ini tahapan-tahapan mediasi. Nanti Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat. Ya. Pak, terkait sidang hari ini dari Pak Gibran ada sepatah kata-kata nggak sih? Ada arahan pesan khusus? Iya, pesan khusus gitu Pak. Arahan khusus ya. Saya kira biasa. Tapi beliau mengetahui ya Pak? Ya, mengetahui dengan memberikan surat kuasa berarti mengetahui kami ada di sini. Ya. Sidang hari ini merupakan kali kedua setelah yang pertama digelar pada 8 September lalu.